moming mata. Kayu kedunung tumbuh berbaris, nanam semangka di tanah rawa. Bapisah kampung dapat ditangis. Bapisah dunia apailah daya. Batu guma di ulu kapi, di ini kampung si balai nanga. Apai dibaya cakap burung pipit. Menolak burung Garuda. Ting bunyinya gamus. Gamus di pola si kayu nangka. Biar gonting inang ja putus. Petuah lama harus dituna. Bunga sekuntum di atas papan, pohon jerami ditutup daun singkong. Assalamualaikum saya ucapkan dalam acara obrolan budaya RRI Antikong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam para pemirsa RRI Net dan juga pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini Anda kembali bersama kami RRI Antikong di program acara obrolan budaya edisi hari ini 11 November 2021. Nah, akan kami hadirkan perbincangan dalam program obrolan budaya malam hari ini, yaitu tentang bahasa daerah dan juga pantun Sanggau. Sudah hadir bersama saya malam hari ini 4 narasumber saya yang sudah hadir dengan menggunakan baju daerah khas Sanggau, ini suku Melayu Sanggau ya. Saya perkenalkan saja langsung satu persatu narasumber saya malam hari ini. Ada Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau,
Dr. Andes Haji Gusti Arman MSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pangeran? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah sehat malam ini. selalu ya? sehat. Selalu sehat dan selalu semangat ya Pangeran ya. Amin. Baik. Tetap bersemangat gitu. Tetap semangat. Walaupun kita lagi banjir nih ya. Betul. Walaupun lagi banjir tetap harus semangat. Tetap harus disyukuri semangat kita. begitu mungkin ya. Semua apa yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Iya, Allah. baik. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau. Sudah menggunakan ini pakaian kebesaran ya Pangeran ya. Betul. Pakaian kebesaran Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau. Ya, di Kerajaan Sanggau. Di Kerajaan Sanggau, baik. Ini agak jarang berarti saya melihat Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau ini menggunakan pakaian kebesarannya ya. Berarti spesial banget malam ini nih. Karena undangan dari RRI Ya. Radio Intikong, saya bersemangat menggunakan pakaian kebesaran raja yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Baik, terutama boleh aplaus kerajaan. dulu semuanya. Oke, kita senang sekali malam hari ini melihat Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau ini mengenakan baju kebesaran. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net ini bisa melihat inilah pakaian kebesaran Keraton Surya Negara Sanggau. Seperti inilah begitu ya. Saya berlanjut lagi ke narasumber saya yang kedua. Ini ada Pak Edi Sofyan SH, yaitu Ketua Ormas Persatuan Orang Melayu Sanggau. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Walafiat. Itu yang penting ya Pak Edi ya. Ya, insya Kalau Allah. sehat itu semuanya lancar. Ya insya Allah. Insya Allah. Sehat Allah. Baik, baik. Pak Edi malam hari ini juga mengenakan busana Melayu. Busana Melayu. Busana Melayu. Ada busana. itu namanya tanja ya Pak Tanja. ya, yang di kepala Ya ya. tanja. Oh, ini warnanya hijau, gitu ya. Hijau. Ya, hijau. Kalau kita nyebutnya hijau daun pisang kali ya Pak ya. Ya. Baik, saya lanjut lagi ada di ujung ini ada Dr. Andes Gusti Zulmainis, Pangeran Datuk Bendara Istana Surya Negara Sanggau dan juga dari MABM Sanggau begitu ya Pak ya. Apa kabar Pak Gusti? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sehat. Pak Gusti juga menggunakan tanja malam hari ini. Ya, saya sempat hanya menggunakan tanja. Yang lain-lain tidak sempat. Tak sempat. Karena Buru-buru apa? ya. Bukan. Rumah tuh bolam bolup. Waduh. Rumah bolam bolup kena air pasang. Kedatangan tamu ya Pak. Ya, Tamu alhamdulillah. banjir. Ya, alhamdulillah. Baik, tapi alhamdulillah Pak Gusti bisa berkenan hadir malam hari ini dalam obrolan budaya RRI Intikong. Terima kasih sekali lagi dan senang sekali juga malam hari ini saya bisa bertemu dengan budayawan Sanggau dan juga sesepuh Keraton Surya Negara Sanggau. Ada Pak Gusti Indra Kusuma. Assalamualaikum Neang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita semua ini biasanya memanggil Pak Gusti Indra Kusuma dengan panggilan Neang. Neang. Begitu ya. Jadi izinkan saya juga pendengar dan pemirsa RRI Net untuk memanggil Pak Gusti Indra Kusuma dengan panggilan Neang. Baik ya. Nah malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bahasa daerah dan pantun Sanggau. Kebetulan sekali tadi di awal acara obrolan budaya kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan Pak Zuliansyah tadi ya memainkan gambus alat musik khas suku Melayu dengan lagu Lanau Idau ciptaan M. Rifai Nafis. Nah, saya ingin ngobrol dulu mungkin ke Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau. Pangeran sejauh ini melihat sampai dengan hari ini melihat perkembangan sejarah Melayu yang terus tetap dipegang teguh, khususnya untuk suku Melayu. Saat ini seperti apa sih Pangeran? Pertama-tama mungkin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RRI Radio Intikong yang telah melaksanakan dialog dengan tema bahasa Melayu Sanggau dengan kita tetap mempertahankan budaya pantun atau budaya berpantun yang
khusus malam ini kita laksanakan di panggung depan Istana Surya Negara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan suatu kolaborasi antara RI Intikong dengan kita yang boleh dikatakan sebagai asli orang Melayu Sangau. Asli orang Melayu Sangau. Jadi ini salah satu bukti bahwa bagaimana supaya kita sebagai generasi penerus ini, generasi penerus sebagai anak bangsa harus mampu, harus bisa dan harus sanggup kita tetap mempertahankan adat, budaya serta bahasa sebagai bahasa ibu yang dari semenjak kita bisa mendengar, bisa berbicara, bisa mengucapkan bahwa bahasa ibu inilah yang pertama kami ucapkan pada saat kita masih anak-anak dahulu. Jadi kalau bahasa Sanggau ini boleh saya katakan wajib kita hukumnya ya. wajib hukumnya bagi orang Sanggau. Bagi orang Sanggau harus tahu dan bisa berbahasa Sanggau. Ya. Jadi kalau bahkan saya anjurkan orang yang datang atau orang pendatang, maaf ya Bunda, orang pendatang ini juga harus mau berbelajar atau mau belajar dengan bahasa Sanggau itu sendiri. Karena bahasa Sanggau ini cukup unik. Oh. Cukup unik bahasa Sanggau ini, dan tidak semua daerah yang mampu atau yang bisa mengartikan daripada bahasa Sanggau ini. Disitulah keunikan ciri khas tersendiri daripada bahasa Sanggau. Jadi bagi kami sebagai generasi muda ini, ya kita tetap mempertahankan daripada bahasa-bahasa Sanggau yang ya paling tidak kita lakukan supaya bahasa Sanggau ini tetap langgeng atau tetap bertahan sampai akhir zaman. Ya kita menggunakan sehari-hari itu pakai bahasa Sanggau, Bunda. Pakai bahasa Sanggau, di rumah juga kita pakai bahasa Sanggau. Umpamanya. Ya kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita, harus tahu bahasa Sanggau itu sendiri. Nah, karena bahasa Sanggau sudah diajarkan ya. Diajarkan dari kecil, kita sudah diajarkan bahwa bahasa Sanggau ini umpamanya salah satu lah. Kalau kamu mau kemana bahasa Indonesianya, ya kita ajarkan kepada anak kita, nak konai kau, ngih mak, ngih pak. Nah, jadi bahasa Sanggau ini ada keunikan tersendiri. Ya. Kalau di dalam lingkungan kita istana, maaf, ada bahasa halusnya. Bahasa halus daripada kata-kata bahasa Sanggau itu sendiri, Oh, Bunda. ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Jadi umpamanya saya ngambil contoh, saya manggil anak saya, Risti, sebentar, Risti, stogal situ dulu. Kula ke Pak? Jadi kalau bahasa kita di dalam lingkungan kaum kerabat ini ada kulanya. Jadi bahasa halusnya itu berkula. Tapi kalau bahasa di luar umpamanya biasa yang ya bukan sih kita mengatakan orang kampung umpamanya, tapi biasa kalau di kampung-kampung tetap menggunakan bahasa Sanggau. Tapi kalau kita manggil anak umpamanya, siapa namanya umpamanya si Lena, situ Sogal, aku ke Pak. Jadi bahasanya lu aku gitu. Kalau aku, kalau di dalam lingkungan istana ini kaum kerabat kita itu kasar. Kasar. Jadi tidak ada adatnya gitu lah. Oh, Nah, baik. jadi anak kecil kepada orang tua itu tidak ada tata keramanya lah, main bak aku gitu. Nah, jadi itulah salah satu upaya kita mempertahankan bahasa-bahasa Sanggau supaya bisa sampai akhir zaman lah bahasa Sanggau ini supaya tetap kita pertahankan, Bunda. Baik. Jadi artinya arti dari bahasa Sanggau ini sebenarnya unik kalau menurut saya. Karena dengan bahasa Sanggau ini saja kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak bagaimana seharusnya bersikap dengan orang tua. Iya. Begitu ya Pangeran? Santunnya. Sopan santun. Sopan santun anak itu harus terbawa juga dengan baik kata-katanya, Ya. baik tingkah lakunya, Bunda. Baik. Kalau begitu saya ke Pak Edi Sofyan selaku Ketua Ormas Persatuan Orang Melayu Sanggau. Ini biasanya kalau di POM nih banyak anak-anak muda nih. Begitu ya Pak Edi ya? Iya betul. Nah biasanya
anak-anak muda dengan perkembangan zaman saat ini sudah mengenal pula bahasa-bahasa gaul gitu ya. Sebenarnya masih digunakan tidak bahasa Melayu Sanggau khususnya untuk generasi muda? Nih sepengetahuan Pak Edi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Sepanjang sepengetahuan kita, karena kita ini kan banyak berbicara langsung kepada masyarakat. Kita pada dasarnya ormas Persatuan Orang Melayu. Ya. Pada dasarnya kita kalau pergi ke daerah, tetap kita menggunakan bahasa daerah Sanggau. Nah, jadi interaksi antara kita dengan warga masyarakat yang ada di kampung, tetap kita menggunakan bahasa Sanggau. Kemudian kembali ke masalah pada saat perkembangan bahasa sekarang ini, memang sih ada pemuda-pemuda kita yang tidak mau menggunakan bahasa daerahnya sendiri karena gengsi apa segala macam. Tapi kita sendiri khususnya dari Persatuan ingin mengembangkan, karena kita di Persatuan Orang Melayu ini akan mengangkat budaya-budaya yang lama supaya timbul ke permukaan, supaya jangan sampai baik itu bahasa kita, kemudian adat istiadat kita supaya tidak tenggelam. Nah, jadi kita tetap mengajarkan kepada pemuda-pemuda kita jangan hilangkan bahasa daerah kita, karena itu mencerminkan kedaerahan kita khususnya untuk Sanggau. Nah, itu. Baik. Jadi terus ditekankan begitu ya Pak? Iya, terus Jangan ditekankan. sampai tidak tahu dengan bahasa daerahnya Iya, sendiri betul, begitu betul, ya. betul. Oke, saya juga nanti ingin bertanya juga dengan Bapak Gusti Zulmainis, benarkah tadi disampaikan Pangeran dan juga disampaikan Pak Edi Sofyan bahwa generasi muda di Sanggau ini terus ditekankan untuk paham, untuk mengerti dan menggunakan begitu ya bahasa Sanggau ini, benarkah itu? Nah, saya juga nanti akan bertanya itu dengan Pak Gusti Zulmainis, serta kita juga nanti ingin tahu apa sih jenis-jenis bahasa Sanggau, bagaimana sejarah bahasa Sanggau ini. Nah, nanti kita akan dengar juga ceritanya dari Neang ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saya masih akan hadirkan program obrolan budaya malam hari ini.